Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Sebuah Misteri Rumah Tua, karangan Imam Nur Hidayat. Langit berwajah suram, pertanda hujan akan turun. Aku bergegas berlari, menyelamatkan diriku dari rintik-rintik hujan yang mulai membasahi tubuhku. Padahal baru saja aku berangkat menuju sekolahku yang tidak jauh dari rumahku. Di saat dingin mulai menghantui tubuhku, aku lihat seorang anak kecil sedang berdiri melamun menundukkan kepalanya. Karena diriku yang penasaran, aku hampiri anak itu dengan perlahan. "Dik, adik kenapa sendirian saja?" Ia hanya diam. Tiba-tiba muncul hawa tidak enak di dalam tubuhku. Jelas saja, hanya kami berdua yang berada di emperan toko yang sudah lama mati, yang konon dikata orang angker. Tiba-tiba tangan kecilnya menarik bajuku. Pertanda ia ingin menunjukkan sesuatu. Kemudian kuikuti langkah kecilnya menuju suatu tempat yang asing bagiku. Aku merasa sebelumnya aku belum pernah melihat tempat ini. "Dik, adik mau kemana?" "Tempat apa ini?" tanyaku dengan penuh keheranan. Setelah anak ini membuatku penasaran, ku hampiri rumah itu hingga tepat di depan pintu kayu yang sudah lapuk dimakan usia. "Permisi, apakah ada orang?" sambil mengetuk pintu. Betapa kagetnya aku setelah melihat yang membukakan pintu seorang ibu yang tidak ada matanya. Penuh dengan luka dan darah, aku bergerak mundur, berusaha menganggap ini adalah halusinasiku saja. Tapi aku merasa tubuhku menyenggol sesuatu, dan kulihat ternyata anak kecil itu juga sama dengan apa yang tadi aku lihat di dalam rumah itu. Tidak cuma satu, tapi banyak orang yang kondisinya mengenaskan meminta tolong kepadaku. Mereka perlahan menghampiriku. Aku merasa tubuhku menyenggol sesuatu, dan kulihat ternyata anak kecil itu juga sama dengan apa yang tadi aku lihat di dalam rumah itu. Tidak cuma satu, tapi banyak orang yang kondisinya mengenaskan meminta tolong kepadaku. Mereka perlahan menghampiriku, mengepungku, dan hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. "Dek, bangun, Dek." Aku perlahan membuka mataku melihat seorang pemulung membangunkanku. Lalu ia menceritakan semuanya, bahwa ia menemukanku di dalam toko itu. Dan konon katanya, sebelum dibangun pertokoan, ada rumah yang dibantai oleh perampok, dan jasadnya masih dibiarkan begitu saja hingga waktu berlalu. Seorang membangun pertokoan tepat di atas rumah itu, hingga penghuni merasa terganggu akan keberadaan toko itu, dan akhirnya ia langsung gulung tikar karena sering merasakan penampakan setiap harinya. Dan setiap orang berdiam diri di situ akan ditampakkan oleh anak kecil yang ingin memberitahu agar jasad mereka semua dikubur selayaknya. "Intan!" teriak kakakku dari kejauhan. Lalu kakakku bilang, aku sudah menghilang dari rumah sejak 13 hari yang lalu. Sejak saat itu, aku tidak pernah berangkat sekolah sendirian dan